Soal nomor 1, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan V sama dengan 4I plus 2T plus 7/3 di dalam kurung J. Jika posisi benda mula-mula di pusat koordinat, maka perpindahan benda selama 3 sekon adalah, posisi mula-mula di pusat koordinat. Berarti nulisnya begini nih, R awal atau R saat T sama dengan 0 sama dengan ini 0,0. Ini soal apa gitu? Soal tentang apa gitu? Ini kalau ada soal dalam bentuk persamaan kecepatan, ini persamaan kecepatan. Kemudian yang ditanya perpindahan itu sama dengan jarak. Gitu ya. Maka kita ngerjainnya tidak lain menggunakan konsep kinematika yang dalam bentuk turunan integral. Turunan dan integral. Pertanyaannya, kapan turunan, kapan integral? Saya lebih mudahnya begini ngapalinnya. Ini kita harus ingat, yang kinematika dari dasar dulu kan ada persamaan posisi. Setelah posisi, dia ada persamaan kecepatan. Setelah itu ada persamaan percepatan. Yang paling dasar itu posisi. Posisi boleh jarak, boleh perpindahan. Biasanya simbolnya R atau X atau Y atau Z atau katakanlah S gitu ya. Nah, di soal ini yang diketahui dalam bentuk V. Gitu ya. Kemudian yang ditanya perpindahan, berarti perpindahan itu di atasnya ini yang ditanya. Ingat, kalau kita sudah menulis RVA, kalau yang diketahui V pengen ke A, berarti kan naik gitu ya. Kalau naik, dia tuh integral. Integral. Tetapi kalau yang diketahui V pengen mencari A, kan turun, maka ini turunan. Contoh lain nih. Contoh lain, ini R, ini V, ini A. Yang diketahui persamaan R, pengen mencari A, maka dia harus diturunkan 2 kali. Setelah itu ke sini, diturunkan 2 kali. Nah, bagaimana cara mengingat itu integral, itu turunan? Begini nih. Dulu di SMP mungkin kita pernah dapat rumus yang gini nih. V sama dengan S per T. Sama A sama dengan V per T. Kalau yang diketahui V pengen mencari R atau mencari S, maka ingatnya yang ini nih. Gitu ya. Kita rubahnya bagaimana nih? Jadi rubahnya gini nih. S sama dengan V dikali T. Karena naik dalam bentuk integral, maka ini ditambah integral gitu. Ini T-nya diganti dt. Jadi integral V terhadap dt. Oke, lanjut. Kalau yang diketahui R, pengen mencari A. Ingat turunannya 2 kali. 1, 2. Maka ingat R, kita pengen mencari V. Ingat yang ini. Ini tinggal ditambahin D. ds per dt. Kalau sudah ketemu V, pengen mencari A. Nah, ingat yang ini. dv per dt. dv per dt itu artinya turunan V terhadap D. Gitu ya. Selanjut. Sekarang pengen mencari perpindahan dari V, berarti kan naik integral. Saya tulis nih. R sama dengan integral V dt. Oke, integral V-nya dimasukin nih. 4I tambah 2T plus 7/3 J dt. Nah, integral kita ingat lagi. Integral misalkan T pangkat N dt itu sama dengan 1 per N ditambah 1 T pangkat N ditambah 1. Kita ambil contoh nih. Misalkan nih contohnya integral misalkan 3T kuadrat tambah 2 gitu dt. Untuk yang ini saja itu kan pangkatnya berarti 2. Berarti hasilnya begini. 3 per N. N-nya tadi kan 2. Berarti ini 2 ditambah 1. Kemudian T pangkat 2 ditambah 1. Ditambah, oke. Ini 2T. Kan nggak ada fungsi T. Kalau nggak ada fungsi T, boleh ditulisnya ini 2T pangkat 0. Ini ditambah sendiri. Artinya pangkatnya 0. Kalau pangkatnya 0 berarti begini nih. Ini 2 ditulis. Per N tambah 1 berarti 0 ditambah 1. T pangkat 0 ditambah 1.
plus C. Kalau integral harus ada C-nya, gitu ya. Maka hasilnya ini adalah 3/31, ini T pangkat 3, 2/1 sama dengan 2, ini 2T, gitu ya. Ditambah C. C-nya ini konstanta yang harus dicari, gitu ya, harus dicari. Dicari. Lanjut, yang ini tadi. Ini kalau kita integralkan, nanti hasilnya adalah 4TI, gitu ya. 4TI ditambah, oh ini I-nya sebentar. Ini saya coret dulu ya. Ingat, integral kalau ada I, ada C, ini maksudnya itu I itu kan sumbu X ya. I itu sama dengan sumbu X. Kalau C itu sama dengan sumbu Y. Maka nanti konstantanya itu masing-masing. Di Cx, di sum integral terhadap X nanti ada Cx, di integral terhadap J nanti ada Cy, gitu ya. Makanya ini 4T ditambah Cx dalam kurung I. Ditambah integral dari 2T, itu kan T per, 2/1 ditambah 1, T pangkat 1 tambah 1, tambah 7/3 T ditambah Cy, gitu ya. Ini dalam bentuk J. Masing-masing sudah ada. Saya tulis dulu nih. Ini 4T tambah Cx I tambah ini 2/2 1. Berarti ini T kuadrat plus 7/3 T tambah Cy dalam kurung J. Oke, sekarang karena kita belum tahu Cx sama Cy, mencarinya bagaimana? Mencarinya ini tadi ada keterangan pada saat mula-mula. Ini pada saat mula-mula posisinya di pusat. Pusat itu kan berarti Rx-nya 0, Ry-nya 0. Pada saat T sama dengan 0. Kita cari satu-satu, Cx dan Cy. Pada sumbu X dulu, Pada saat T sama dengan 0, posisinya itu kan sama dengan 0. Gitu ya. Artinya kita masukkan 0-nya itu ke sini. Karena yang pada sumbu I itu kan tidak lain adalah sumbu X ya. Pada I, vektor I itu sumbu X. Maka nulisnya begini nih, 4 dikali 0 ditambah Cx. 4 dikali 0 ditambah Cx sama dengan 0. Ini Rx, berarti Cx-nya sama dengan 0. Sekarang pada sumbu Y. Ry sama dengan 0. Kita masukin di sini nih, berarti 0 kuadrat itu ya. 0 kuadrat ditambah 7/3 dikali 0 ditambah Cy sama dengan 0. Berarti Cy-nya sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan nih persamaan R yang sebenarnya. Berarti persamaannya karena Cx 0, Cy 0, jadinya 4Ti ditambah T kuadrat tambah 7/3T. Ini dalam kurung J, gitu ya. Lah di soal yang dipinginkan adalah perpindahan benda selama 3 sekon. Berarti kita tulis nih, R saat T sama dengan 3 sekon, tinggal dimasukin T-nya ke 3, gitu. 4 dikali 3 dalam kurung I, tambah ini 3 kuadrat, tambah 7/3 kali 3, J, gitu ya. 4 kali 3 sama dengan 12I, 3 kuadrat 9, 9 ini dicorek jadinya 7, 9 tambah 7, 16, gitu ya. 16 J. Nah, ini R saat T sama dengan 3 sekon. Selanjutnya, yang ditanya ini kan optionnya dalam bentuk angka bulat. Artinya, kita harus mencari besarnya R. Besarnya R itu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Sama dengan, ya kalau hafal hafal trigonometri, ini kan ada 3, 4 dengan 5 gitu ya. Supaya 12, 3 itu kan dikali 4, ini 12, ini 16, ini juga kali 4, berarti ini kali 4. Berarti ini 20. Jawabannya nanti hasilnya adalah 20 gitu ya. 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Hasilnya sama dengan 20. Jawabannya adalah D.